bahwa ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia mengikuti acara-acara kami seperti pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menantikan dialog interaktif Hai Bali Kengken bersama saya Irna. Nah, dikutip dari RRI.co.id, Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional adalah rangkaian perayaan yang diperingati mulai dari tanggal 12 Januari di Indonesia. Peringatan Bulan K3 Nasional dilakukan setiap tahun sebagai upaya pemerintah dalam mempromosikan K3 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga, peringatan ini bertujuan untuk membentuk budaya K3 agar dapat bekerja dengan nyaman, sehat, dan layak. Nah, salah satunya adalah pentingnya mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di dunia industri. Untuk itulah saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Luh Putu Ernila Utami, Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa Buleleng. Mbak Irna, Iya. terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga sudah bisa hadir. Dan Anda juga bisa menyaksikan pendengar, pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Nah, kali ini kami akan membahas tentang topik peringatan bulan K3, suarakan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena memang kesehatan dan keselamatan yang utama ya, bukan begitu Ibu Ernila? Ya, betul sekali. Kesehatan dan keselamatan ini perlu dijamin dalam perusahaan untuk juga menjamin bagi para karyawannya di tempat perusahaan kerja. Jadi dimanapun itu ya, silakan mungkin Ibu Ernila ingin menyampaikan pemaparan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Budaya kita pada saat ini adalah yaitu sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Tentunya hal ini kan ada tujuan yang ingin dicapai. Sebelumnya adalah dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang inilah yang merupakan landasan hukum tentang penerapan K3 di lingkungan di tempat kerja. Tujuannya tentu saja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman seperti tadi Mbak Ina sampaikan, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, meminimalisir ya, jadi penyakit akibat dari kelalaian yang mengakibatkan defisiensi produktivitas kerja yang terjadi dalam perusahaan di mana pekerja itu berada. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya K3 ini, yaitu mencegah kecelakaan kerja tentunya, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja, dan tentunya lagi adalah menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Oke, baik, ini kan sebenarnya K3 ini sudah lama ya sebenarnya digaungkan ya Ibu ya. Betul, sudah lama digaungkan. Tapi kira-kira untuk Ibu selaku Ketua Serikat Pekerja deh di Kabupaten Buleleng, apakah memang masih adanya aduan tentang kurang ketahuannya tentang K3 itu sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita berharap
semuanya sudah melakukan ya, karena ini berpotensi untuk perlindungan diri pekerja di dalam perusahaan sebenarnya. Hal kecil misalnya APD, alat pelindung diri itu kan sudah ada di masing-masing perusahaan. Tentunya ini harus wajib adanya perusahaan untuk menyediakan hal itu kan. Dan tentunya juga ini untuk kenyamanan dan kesehatan pekerja juga yang terjamin di sana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini juga dalam menyambut atau memperingati bulan kesehatan dan keselamatan kerja K3 sempat melakukan simulasi ya Bu ya coba boleh diceritakan Bu seperti apa Ibu? Di daerah Pura Penimbangan itu ada beberapa perwakilan perusahaan melakukan itu, tiap tahun kita lakukan. Sebenarnya setiap tahun. Oke. Dan kita berharap perusahaan-perusahaan juga melakukan itu, tidak tergantung daripada bulan K3. Jadi kalau bisa misalnya pada hari-hari Jumat istirahat atau olahraga itu bisa diselingi hal seperti itu. Intinya adalah menekankan dan mengingatkan para pekerja dan tentunya dalam lingkup pekerjaan di perusahaan itu bagaimana nanti ketika, mudah-mudahan kan tidak terjadi ya, ketika ada situasi kebakaran bagaimana menyelamatkan arsip, kemudian apa yang dilakukan, itu kan hal-hal penting yang ada di dalam perusahaan yang merupakan aset atau data yang perlu perlindungan. Iya, dan itu kan penting sekali ya sebagai pertanggungjawaban juga mungkin nantinya untuk siapapun yang memang ada di kerja di perusahaan tersebut ya, dimanapun ya Bu ya berlakunya ya. Tapi kalau misalnya di Kabupaten Buleleng sendiri Bu, apakah memang pernah yang Ibu ketahui mungkin ada hal yang tidak diinginkan misalnya gitu? Pernah terjadi sebelumnya? Kalau terjadi sebelumnya tidak ada laporan ya. Tidak salah. Mungkin ada beberapa hal yang kecil tapi dapat diatasi. Tapi bisa diantisipasi. Ya. Tapi kita juga mengingatkan para perusahaan juga dimanapun berada di lingkup Kabupaten Buleleng agar bulan K3 ini sebagai capaian yang artinya tidak terjadilah kecelakaan kerja itu. Tetapi bukan berarti pada saat bulan K3 ini diperingati baru terjadi sosialisasi. Kita berharap sebelum-sebelumnya karena ini penting bagi kita semua. Jadi memang kerawanan, mohon maaf kita kan memang seperti yang tadi juga sudah Ibu sampaikan bahwa kita tuh kalau pas berangkat kerja maunya sih ya balik lagi nanti juga dengan keadaan selamat, sehat, tanpa ada kurang satu apapun baik di diri sendiri dan juga perusahaan di tempat kerja gitu kan Bu ya. Tapi kalau misalnya memang adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata ketika kejadian itu alat-alat pelindung diri tidak ada, nah mungkin antisipasinya seperti apa nih Bu? Yang paling mendasar sebenarnya yang harus diketahui ya. Yang paling mendasar yang perlu diketahui misalnya ada kebakaran seperti di rumah-rumah kan sudah pernah kita lakukan misalnya karung goni yang dibasahkan untuk menutup api itu ya. Tadi kompor ya Bu ya. Kompor seperti itu juga bisa dilakukan di sana. Tetapi berharap apar itu selalu ada gitu. Itu ada pengawasan di Dinas Tenaga Kerja juga dan kita dengan serikat pekerja juga lembaga bersinergi untuk itu. Kita berharap ini perusahaan ada semua lah, jangan sampai tidak ada gitu. Jadi itu hal yang penting yang perlu kita jaga sehingga bisa mudah-mudahan bukan meminimalisir saja, mencegah terjadinya kebakaran. Minimal kayak P3K juga harus ada Bu ya. Betul. Biarpun sakit perut dikit tapi jangan sampai harus pulang dulu kayak gitu ya Bu ya. Menerapkan biasanya kalau pagi-pagi kan mereka kumpul itu. Apa yang dicapai targetnya. Biasanya kita selipkan juga di sana pada saat ada perkumpulan karyawan itu bisa dilihat lah misalnya apa kabel atau apa. Demikian juga sebaliknya kalau pulang kerja kan sekarang ada yel-yelnya dari perusahaan kan dari pagi mulai kerja kan begitu sampai selesai. Nah itu kita juga berharap nanti di sana diselipkan apakah sudah dimatikan semua sebelum meninggalkan pekerjaan kan begitu. Itu rentan juga. Tidak hanya di rumah yang dimatikan tapi juga di kantor atau di tempat kerja ya. Itu penting sekali karena memang namanya juga human error. Mohon maaf Ibu Ernila, kita nggak pernah bisa menyalahkan karena memang namanya manusia kadang robot aja sempat error, begitupun human ya. Iya baik. Nah ini baru sedikit yang kita sampaikan, kami sampaikan untuk Anda pendengar. Seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk sharing pagi hari ini. Sekali lagi kami bersama dengan
Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng, Ibu Luputu Ernila Utami. Jadi Anda bisa menyampaikan apapun tentang peringatan bulan K3, suarakan kesehatan dan keselamatan kerja. Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. beberapa tips lama namun hampir selalu ampuh dalam menjaga keselamatan diri ketika ditimpa bencana alam. Antara lain, ketahui apa yang akan Anda hadapi, pelajari rute evakuasi daerah Anda dan lokasi penampungan. Ketahuilah bagaimana Anda akan terhubung kembali dengan orang-orang yang penting. Jika jaringan seluler tidak berfungsi, pertimbangkan bagaimana Anda akan menghubungi keluarga atau teman dengan menggunakan kontak darurat di luar area atau membuat panggilan jarak jauh. Dan miliki daftar kontak darurat atau nomor darurat lokal. Daftarkan diri Anda untuk peringatan darurat di ponsel Anda. Pelajari apa yang harus dilakukan jika Anda jauh dari rumah. Miliki kit, yaitu kebutuhan dasar, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki, dan ketahui cara penggunaannya. Persiapkan perlengkapan darurat hewan peliharaan dengan makanan dan barang penting lainnya. Pelajari keterampilan darurat yang selalu berguna, seperti cara menggunakan alat pemadam kebakaran atau melakukan pertolongan pertama dasar. Pelajari cara mematikan utilitas di rumah jika terjadi bencana yang dapat merusak gas, air, atau saluran listrik. Cari tahu bagaimana membantu komunitas Anda selama bencana dengan mendaftarkan diri Anda di posisi relawan dengan badan tanggap darurat lokal atau organisasi nirlaba yang tersedia. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar masih bersama kami Dialog Interaktif Hai Bali Kenken, dan tentunya masih bersama dengan Ibu Luputu Ernila Utami, Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng, dengan topik pagi hari ini peringatan bulan K3, suarakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau tema K3 nasional Bu, tahun 2024 ini kan sehat, selamat bekerja, bukan begitu? Iya, betul. Iya, karena memang tujuannya memang fokus di pekerjaan ya Bu ya? Pekerjaan, ya betul. Karena resiko pekerjaan walaupun mungkin buat orang banyak tidak ada resikonya, tapi pasti Sangat penting sekali. mungkin Ibu mau nambahkan, silakan. Ya, jadi tema hari ini atau bulan K3 itu memang tadi disampaikan sama Mbak Irnia, yaitu sehat dan selamat serta terjaga keberlangsungan daripada usaha ya di tempat kerja. Tentunya ini kan sudah mencakup daripada semua ya, baik keselamatan dan kesehatan kerja daripada pekerja, tentunya juga perlindungan di dalam perusahaan. Nah, kemudian program K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja itu kan sangat penting. Kenapa? Karena itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Kemudian juga mencegah dan mengurangi bahaya
daripada peledakan ya. Kita kan nggak tahu karena terus-menerus alat-alat elektronik kan 24 jam bahkan bisa sampai lebih ya, seperti itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi itu, memberikan juga jalur evakuasi keadaan darurat juga. Kemudian memberikan seperti tadi P3K seperti Mbak Erna tadi sampaikan, itu untuk mencegah kecelakaan kerja juga ya. Kemudian pemberian APD, alat pelindung diri. Oke, baik. Nah, kami sudah menerima WhatsApp dulu ya Bu. Iya, silakan. Boleh ya boleh, untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya dengan topik pagi hari ini. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini. Baik, selamat pagi nih Ibu rumah tangga nih sepertinya Ibu Sumiasih ya. Selamat sore. Selamat pagi ini Ibu. Ibu mungkin di daerah mana ini ya? Saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya pernah juga bahkan sering melihat beberapa pekerja, mohon maaf ya saya sebutkan yang untuk masang listrik. Nah itu kadang-kadang suka terjadi kecelakaan. Apa karena memang orangnya agak gabeng atau memang dari pihak perusahaannya yang mungkin kurang menerapkan itu tadi K3 itu Ibu? Dan mungkin harus diketahui seperti apakah SOP-nya jika memang di perusahaan itu harus memiliki tadi seperti yang disampaikan ada APD juga. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih untuk Mbak Irna. Baik, terima kasih Ibu Sumiasih. Mungkin Ibu Ernila menanggapi? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sumiasih. Posisi di mana ya? Nah itu tadi selamat sore soalnya ya, nggak untuk pasang listrik tentunya kalau di di perusahaan masing-masing pasti sudah ada SOP-nya. Apalagi tegangan listrik itu kan sangat berbahaya ketika disentuh. Dan tentunya mungkin sudah ada pelindung. Satu contoh mungkin kayak test pen ya, yang saya tahu itu test pen yang dipergunakan untuk mengecek listrik, aliran itu padam atau tidak, on atau off. Kan seperti itu kan ada gininya kan di test pen-nya itu. Kemudian tentunya pelindung daripada tangan kayak sarung tangan tentunya ada, yang saya lihat di jalan-jalan di PLN. Kemudian ada helm untuk pelindung diri tali juga mungkin tali itu mungkin kalau bertegangan di tempat-tempat jalan raya mungkin ya. Sekarang kan sudah ada tim PDKB namanya itu. Jadi itu suatu pada saat bertegangan dia masih bisa juga untuk bekerja mengatasi listrik. Karena kan dia tidak mau listrik itu misalnya kalau listrik mati kan masyarakat suka gini kan, komplain juga begitu. Wah, ini kalau telat bayar listrik kadang-kadang kita kena denda atau dimatikan lah. Nah, untuk mengatasi itu mungkin pelayanan daripada PLN saya lihat sudah semakin meningkat ya, dengan kecanggihan juga seperti digitalisasi bisa saja terjadi sehingga mereka pada saat bertegangan pun bisa mereka atasi dengan alat pelindung yang ada itu. Jadi yang saya tahunya Ibu Ernila, Ibu Sumiasih, jadi selama ini pegawainya sudah dengan standarisasinya untuk pekerjaan di listrik itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kasusnya Ibu Sumiasih menanyakannya adalah ketika banyak kasus yang akhirnya kesetrum. Nah itu mungkin balik lagi kita nggak bisa ngomong soal nasib atau apa, tapi ya namanya kecelakaan kerja kadang memang ada saja Bu ya. Tapi sudah dimaksimalkan pastinya untuk pekerja atau petugas yang turun ke lapangan. Betul. Ya sekarang kita tanya dulu sama Bu Sumiasih ini. Itu benar-benar pegawai dari PLN atau bukan? Takutnya kan bukan. Banyak sekarang yang mungkin calo-calo yang sudah mengerti listrik sedikit, kemudian sudah berani seperti itu kan. Tapi saya yakin di PLN sudah dilindungi, sudah lengkap ya, tidak mau terjadi sesuatu hal baik dari pekerja maupun dari gangguan daripada mungkin masyarakat di luar biar tidak kena seperti yang bertegangan ketika mereka melakukan itu di jalan kan sudah ada rambu-rambu yang disampaikan gitu. Baik, jadi seperti itu ya Ibu Sumiasih, semoga puas untuk jawaban dari Ibu Ernila. Nah tadi kan sempat Ibu Ernila menyampaikan bahwa dari tim Ibu yaitu dari Serikat Pekerja ya, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Sinerginya seperti apa Ibu? Sinerginya tentunya dalam pengawasan. Misalnya
ya seperti permasalahan tenaga kerja. Kemudian K3 ini kita kan harus memberikan responsif terhadap perusahaan-perusahaan agar adalah alat pelindung di dalam perusahaan. Tidak mungkin tidak kan, karena ini sangat membahayakan baik bagi pekerja maupun lingkungan pekerjaan tersebut. Gitu. Karena efeknya lumayan ya Bu ya. Bukan lumayan lagi Bu ya. Iya. Jadi kita setiap hari mengingatkan itu ya. Jadi berharap perusahaan-perusahaan itu tidak menunggu bulan K3 baru dilaksanakan itu. Kalau bisa pada saat mereka melaksanakan olahraga diselipin aja seperti K3 kan gitu. Betul. Ibu kita terima telepon dulu. Silakan. Iya. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya Astawa Ringung Bulan. Nggih, Pak Astawa selamat pagi. Ampura narasumber. Nggih. Selamat bertugas. Mudah-mudahan program Bapak Ibu dapat diingat oleh masyarakat kita sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Terima kasih Pak Astawa. Kalau penyebab daripada kecelakaan kerja itu, nah menurut pengamatan diangil, enten dagang nasi, namun kompor, itu menten ke bengkel gitu. Nah sekarang siapa yang salah itu? Apa bengkelnya atau yang jual dagang rawon? nasi yang ada kompor? Ini perlu kita berikan pemahaman, jangan sampai bercampur-campur. Kan gitu nih. Nah ini perlu sekali diberikan. Sering terjadi begitu, dan di mana-mana di Indonesia begitu, katanya dagangan rendah, katanya nunggu tinggarau-karuan, akhirnya terbakar. Nah di sini diberikan edukasi pada masyarakat sehingga tidak bekerja itu hanya bekerja terus ditinggalkan, tidak tahu menyebabkan suatu kebakaran atau bagaimana. Nah apa itu disebut dengan juga secara umum itu bahwa kejadian-kejadian itu tidak terjadi lagi seperti demikian. Misalnya yang punya tetangga dia membakar baru begini terus ditinggal. Nah ini yang penting sekali. Sering tadi kebakaran karena pura terbakar, ini terbakar karena dia sembarang kerja dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Astawa di Bungkulan. Ini maksudnya penyebab kecelakaan, misalnya yang satu dagang rawon, yang satunya punya bengkel, terus ada kebakaran, ini siapa yang salah? Nah ya, jadi sebenarnya topik kali ini kita fokusnya ke perusahaan. Tapi kalau misalnya ada seperti ini, kalau kayak gini kan istilahnya mandiri ya Bu. Karena yang satu jualan, misalnya jualan rawon, ataupun yang satunya adalah buka bengkel. Nah ketika terjadi kebakaran ini siapa yang salah? Nah ditahan dulu Ibu, ada penelpon lagi. Kami akan menyapa terlebih dahulu untuk penelpon kedua pagi ini. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Om Swastiastu. Pak Ramadan ya. Iya betul. Pak Ramadan di Sorong Ibu. Mbak narasumber ya. Iya. Iya, Om Swastiastu. Ini tentang K3 ya? Iya. Betul. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya ada beberapa. Apa saja tugas pengurus pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja? Terus bagaimana prosedural pelaksanaan program K3 di tempat kerja, khususnya perusahaan? Apakah harus wajib melakukan itu? Kalau tidak melakukan itu, apa sanksinya? Dan perlukah dia mempunyai, dia harus membeli buku petunjuk tentang undang-undang tentang K3 ini, terutama undang-undangnya kan banyak, misalnya undang-undang nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan. Nah itu kan. Iya. Jadi apakah semua perusahaan wajib memperlakukan penerapan prosedural K3 itu? Nah, jadi itu Pak Bu ya, Mbak ya. Iya. Ya banyak ya sebenarnya ya. Iya. Apa saja, jadi tidak ada orang yang ingin celaka. Siapa sih yang mau celaka? Iya, tapi betul. Kan bisa terjadi kapan saja. Ya apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di tempat kerja. Nah, itu khususnya harus perusahaan menyediakan apa? Misalnya alat kebakaran banyak kan harus dilakukan. Itu hanya mungkin dari saya. Terima kasih.
Terima Ada kasih. jawabannya ya. Nggih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong. Ini aktif juga Ibu Ernila. Jauh juga ya. Jauh di Sorong. Baik, kita mungkin menanggapi dua penelpon terlebih dahulu. Ibu Ernila silakan dari Pak Astawa, penyebab Astawa, kecelakaan ya. nih misalnya antara Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Om Swastiastu, semoga sehat selalu ya. Amin. Kalau masalah ini kompor misalnya meledak atau sebelahnya ada bengkel, kita lihat dulu dari sisi mananya yang menyebabkan, kan begitu ya. Kalau dari dagang rawonnya tadi seperti Mbak Ina sampaikan, mungkin ada sesuatu yang salah daripada kompornya itu, atau yang membuat itu kan kita nggak tahu ya seperti apa. Kalau bengkel ya tentunya tetap saja harus mematuhi aturan untuk ada apa dan lain-lain kan begitu. Saya rasa untuk perbengkelan pasti sudah ada prosedur yang ada, tidak mungkin tidak kan, karena itu juga alat-alatnya lumayan banyak ya dan besar juga, dan itu bengkel seperti apa, apakah las, sepeda motor atau apa, saya yakin semua sudah ada itu. Dan tentunya untuk menjaga keselamatan ini kan perlu bersama. Kalau di perusahaan kan karyawan dengan perusahaan lingkup pekerja di sana, itu tentu ada SOP yang disampaikan, seperti misalnya ya memang harus kewajiban perusahaan untuk melakukan itu ya, seperti tadi Pak Ramadan bilang ya, saya rangkum aja ya. Memang Pak Ramadan itu harus perusahaan punya kewajiban untuk melaksanakan K3 itu di tempat kerja. Misalnya bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau pemadam kebakaran ya, bagaimana mengatasi, dan tentunya harus dibuatkan SOP seperti apa. Dan petugas dari petugas dari K3 di sana di lingkup perusahaan itu tentunya karyawan di sana. Jadi si A bagian pengarsipan, pengamanan, ketika terjadi kebakaran misalnya yang bagian untuk aparnya si B atau si C dan seterusnya ya. Dan tentunya kalau dibekali dengan buku undang-undang itu saya kira perlu ya di sana, karena ada yang mengatur hal-hal seperti itu untuk menjamin juga keselamatan kerja kita. Nah, seperti tadi Pak Astawa bilang, kadang-kadang kalau ada pembakaran misalnya sampah sering ditinggalkan. Itu sebenarnya etika tidak baik itu sebenarnya, harusnya ditunggu ya sampai selesai gitu. Mungkin ada kegiatan gotong royong, biasanya kan ditunggu. Kalau memang misalnya dia tidak sempat, ya sudah disiram saja biar tidak meluas, apalagi kemudian membakar sampah di bawah kabel listrik itu kan tidak baik atau tidak bagus, karena kabel listrik bisa saja nanti menjadi memuai ya, jadi bisa menyebabkan terbakar ke seluruh yang lainnya gitu. Kalau Pak Ramadan tadi prosedural di tempat kerja itu atau tugas dari pengurus K3 ya sesuai SOP yang ada adalah dibentuknya petugas-petugas yang bagian misalnya pengarsipan ketika terjadi kebakaran, siapa yang bagian menyelamatkan arsip, siapa yang bagian misalnya petugasnya untuk APD kan begitu, untuk mematikan api dan lain sebagainya. Itu nanti dibentuk di sana di perusahaan. Jadi ketika ada kebakaran, maka daripada unit-unit yang telah dibentuk di lingkup pekerjaan dengan petugas itulah yang melakukan pekerjaan itu ya. Jadi, tentunya saya berharap tidak pada saat bulan K3 kembali kita ingatkan, itu dilakukan mungkin prosesnya ya sebulan sekali untuk mengingatkan. Kita nggak tahu ini karena kesibukan bisa saja terjadi. Yang saya lihat sekarang kan perusahaan seperti tadi di awal saya sampaikan, sebelum bekerja dan sesudah bekerja mereka kan berkumpul. Mudahan nanti diselipkan di sana pada saat pulang misalnya kerja itu sudah diantisipasi bagaimana alat-alat listrik di tempat kerja, apakah sudah off semua atau belum kan begitu sebelum meninggalkan, sehingga ketika pulang sudah nyaman kan begitu. Jadi tidak ada salahnya untuk terus mengingatkan ya Bu ya, untuk mengantisipasi seperti itu. Baik, ini ada lagi Bu ya, silakan. Untuk WhatsApp terlebih dahulu saya bacakan. Selamat pagi Ibu narasumber dan Mbak Irna, saya Ibu Made di Sambangan.
Yang saya ingin tanyakan untuk helm-helm yang dipakai di proyek bangunan itu misalnya ya, apa bisa menjamin Bu untuk selamat bila misalnya tertimpa batu ataupun tertimpa bahan bangunan atau batu dan kayu lah misalnya. Nah, apakah helm seperti itu aman ataukah hanya sekedar topi saja, hiasan ya untuk hindari panas? Terima kasih informasinya. Wah, ini rupanya Bu Made sering ini ya. Memperhatikan atau gimana nih? Yang Sambangan ya. Tentunya helm itu tentu sebagai pelindung ya. Satu memang dari kepanasan dan tentunya lingkup kerja juga. Kalau helm itu kan ada standarisasi. Seperti tadi saya sampaikan di SOP-nya pasti ada standarisasi agar tidak terkena bahan bangunan atau kayu seperti apa tadi ya. Dan tentunya itu kan sangat diperlukan sekali saat bekerja oleh pekerja tersebut karena itu melindungi diri. Terutama kan bangunan-bangunan yang misalnya kayu yang jatuh mengenai kepala kita ya. Bukan helm-helm yang biasa kayak ini, itu kan helm proyek tentunya sudah berkapasitas standarisasi. Iya. Helm untuk mengendarai sepeda motor pun ada standarnya SMI betul, ya Bu Ernila, apalagi ini proyek ya. Betul. Jadi bukan sekedar aksesoris ya Bu ya. Bukan sekedar aksesoris. Iya. Jadi emang ada manfaatnya helm tersebut betul, Ibu Made. Manfaatnya. Jadi terima kasih Ibu Made sudah bergabung untuk pagi hari ini. Nah, kita kembali lagi ke K3 tadi yang sudah Ibu sampaikan juga bahwa memang memperingati ya boleh lah Bu ya. Setahun sekali ya, bukan begitu Bu. Tapi untuk keterusan kelanggangan dan juga sepatutnya memang setiap saat ya Bu ya. Iya, kalau tapi, bisa setiap saat. Iya, tapi saya mau sapa dulu nih penelpon untuk berikutnya. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi, dari Singaraja. Nggih, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana nggih. Nggih, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Mbak Putu Ernila. Nggih, selamat pagi Pak Nyoman. Bagus sekali apa yang disampaikan tadi terkait dengan bulan kerja K3 ya. Kami selaku masyarakat mengucapkan selamat untuk perayaan pekerja ini. Mudah-mudahan bekerja dan juga kesejahteraan bagi pekerja. Di sini kami menyarankan bahwa mari kita intinya memberikan sosialisasi pemahaman pada pekerja bagaimana dalam hal melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan-kecelakaan. Di mana kami melihat juga banyak pekerja yang tidak mematuhi aturan itu, di mana dia bekerja di atas tidak menggunakan perlindungan atau ikat pinggang, sehingga banyak yang terjadi membahayakan. Ini yang perlu terus disosialisasikan kepada pekerja, bagaimana agar pekerja paham di dalam hal melakukan pekerjaan. Dan tadi menurut undang-undang sudah dilakukan perlindungan, sudah bagus sekali bagaimana perlindungan daripada pekerja agar terus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Di sini kami ada pertanyaan pada Bu Ernila. Bagaimana perlindungan pekerja yang telah dilakukan oleh serikat pekerja? Yang kedua, bagaimana persyaratan untuk menjadi serikat pekerja di bawah lindungan Ibu Ernila? Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya interaktif ini pekerja akan lebih paham terkait dengan aturan dan juga mengetahui apa yang akan dilindungi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Wah, ini sepertinya ikut aktif di belakang ya Pak Nyoman. Baik, terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana. Mungkin satu penelpon lagi sebelum kami tanggapi kalau memang ada. Kalau tidak saya coba cek kembali untuk WhatsApp. Oke, belum ada juga. Berarti kita langsung tanggapi nih Ibu Ernila untuk Pak Nyoman Sudarsana yang sudah mengapresiasi juga, namun ada saran dan juga ada pertanyaan. Silakan Ibu Ernila. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Di daerah mana sih? Ini di Panji kalau nggak salah ya. Makasih Pak Nyoman ya.
Selamat pagi. Oh, Bakti Seraga kalau nggak Oh, salah. Bakti Seraga. Iya, mohon maaf. Terima kasih tadi sudah disampaikan katanya ini hal yang bagus disampaikan di acara RRI ini. Saya juga berterima kasih nih sama RRI. Sama-sama Ibu. Atas kerjasamanya karena kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada masyarakat karena hal ini sangat penting sekali bagi kita semua ya. Bukan di tempat kerja tadi yang disampaikan juga sama Pak siapa namanya? Pak Astawe juga di lingkup perumahan pun seperti itu ya. Jadi mengucapkan selamat bulan K3 katanya. Terima kasih Pak Nyoman ya atas ucapannya. Semoga kita dimanapun berada tetap sehat dan selamat juga ya, baik di tempat kerja maupun dimanapun kita punya tujuan. Dan banyak pekerja katanya yang tadi tidak menggunakan perlindungan ya, seperti sabuk pengaman. Mungkin yang dimaksud ini yang untuk PLN mungkin ya. PLN juga atau mungkin yang memotong pohon juga sempat di atas ada ya. Ya, tentunya ini semua berpulang kembali kepada perusahaannya Pak Nyoman ya. Karena tentunya karena ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekali bagi keselamatan. Sebelumnya itu memang harus ada koordinator yang mengawasi hal itu. Sebelum melaksanakan pekerjaan tetap itu diawasi peralatan pelindung dirinya itu seperti helm tadi yang disampaikan sama Bu Madi yang bukan aksesoris, kemudian ikat pinggang ketika misalnya naik turun dan pemotong pohon misalnya itu kan rentan sekali. Takutnya nanti jatuh kemudian patah tulangnya atau gimana. Ya tentunya harus dikoordinir itu apakah sudah siap, kemudian alat yang dipergunakan itu sudah layak atau tidak kan gitu. Takutnya nggak ada tali, pakai tali ini saja penggantinya begitu kan. Tidak tahu kita kan. Ya kalau selamat, kalau tidak kan bagaimana nanti terjadi itu kan fatal akibatnya. Hal-hal seperti itu tetap harus diperhatikan Pak Nyoman nih. Jadi untuk keselamatan kita bersama. Nah untuk perlindungan pekerja di serikat pekerja bagaimana saya selaku di lembaga serikat pekerja seperti tadi disampaikan kita bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja ya dalam hal ini untuk melakukan dan mengingatkan kembali kepada perusahaan-perusahaan agar satu alat-alat pelindung diri ada di perusahaan. Kedua, masalah sosialisasi dengan pekerja harus tetap dilaksanakan. Tidak pada bulan K3 seperti tadi di awal disampaikan, bila mana perlu setiap hari diingatkan. Setahu kita setiap pagi dan setiap akhir mau pulang kerja ada kumpulkan karyawan itu diingatkan kembali. Misalnya alat-alat listriknya yang masih nyala lebih baik dimatikan dulu sebelum ditinggalkan. Nah kalau untuk syarat menjadi serikat pekerja itu sudah diatur Pak Nyoman di dalam Undang-Undang Nomor 21, 10 orang pun sudah bisa bergabung ya. Jadi nggak usahlah khawatir. Mari kita bersama-sama demi keselamatan kita semua tentunya. Seperti tadi juga ada Bapak sampaikan ada undang-undang ketenaga kerjaan yang harus kita patuhi baik untuk diketahui oleh pekerja maupun perusahaan. Ada edukasi tentang kesehatan dan keselamatan, tentunya juga undang-undang tentang permasalahan ketenaga kerjaan. Baik, Ibu tadi masih belum lengkap Bu soal pertanyaannya Pak Ramadan. Ada sanksi nggak Bu kalau misalnya? Oh sanksinya ya. Ada sanksi kah? Ada untuk perusahaan kalau perusahaan sanksinya tetap ada itu. Seperti apa Ibu? Nah, seperti misalnya ketika dia tidak melaksanakan SOP, itu kan bagian daripada pengawasan dari tingkat perusahaan ya. Ketika itu tidak terjadi, kalau terjadi apa-apa ya harus ditanggungjawabkan itu bagi pekerja yang misalnya. Mohon maaf ya, misalnya ada yang mengalami ya Bu ya. Mengalami begitu dia tidak sesuai SOP apapun itu kan kita juga bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja kan dalam perlindungan pekerjaan itu juga ada diatur di sana itu seperti itu. Baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ramadan. Nah, kan sekali lagi tadi sempat juga kita sampaikan bahwa jangan hanya ditekankan lagi Bu ya. Bukan hanya pas ketika K3 ini masih bau-baunya nih Bu ya. Jangan sampai udah nggak ada bau-baunya K3K hilang lagi nih. Nah seperti itu Bu ya. Jadi gimana Bu untuk saran-sarannya untuk bahwa K3K ini memang harus dilaksanakan, diingatkan lagi. Tadi kan juga sempat Ibu sampaikan, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi?
Ya, terima kasih Mbak Irna. Memang kita harus bagaimana ya, setiap harinya mengingatkan itu karena hal ini penting begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalaupun itu terjadi kan kita telusuri dulu apa yang penyebabnya, apakah human error, kelalaian atau apapun. Karena alat listrik juga kan perlu istirahat seperti manusia ya. Kalau terus-terusan juga on terus kan panas juga kabel istilahnya itu kan, capek ya. juga, Ya, betul, capek merasakan juga, capek ya. juga ya. Dan ini perlu diperhatikan terutama di lingkungan kantor atau tempat kerja kita seperti apa, dan tentunya harus juga diperiksa ya masing-masing. Seperti misalnya Mbak Ina kerja nih kan di hadapannya ada layar komputer kan, ketika selesai kan pasti harus ingat untuk mematikannya. Baik, sebagai penelpon terakhir untuk pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken, Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga RRI tetap jaya di udara. Astungkare. Terima kasih. Dengan Pak Anggas niki? Ya, benar. Silakan Pak Anggas. Kalau boleh tahu narasumbernya dari mana ini? Dari Ibu Serikat Pekerja di Buleleng, Pak. Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng, Bapak Anggas. Ketua Serikat Pekerja Buleleng. Ya, siap. Silakan Pak Anggas. Ada hubungannya dengan juga Ibu, bahwa dalam konteks pekerjaan proyek bangunan apapun yang ada di sini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan SOP, atau yang boleh lebih keren dikatakan itu adalah ini tidak sesuai dengan istilahnya itu adalah penguatan daripada para pemakai apanya untuk melindungi dirinya sendiri. Pertama tadi sudah disampaikan seperti alat, misalnya kalau dia naik, dia menjadi suatu bangunan yang tinggi, mestinya pemborong atau pandor ini dan atau ketua proyek ini harus bisa dia mengutamakan dulu daripada keselamatan pekerjanya. Ini sangat tidak pernah dipikirkan. Nah, langkah-langkah apa yang nanti Ibu ke depan dipakai sehingga nanti ketika ada, bukan pelanggaran sih, karena ini belum umum di Bali. Kalau di luar sih, proyek besar di luar atau di kota besar sih sudah terbiasa, karena ini harus ada sanksi yang mengikat, sehingga nanti bertanggung jawab daripada yang mempekerjakan itu memang benar-benar nanti ada. Jangan sampai nanti hanya begitu dia mohon maaf sekali kecelakaan ditanggung hanya beberapa saja, terus keluarganya ideal bagaimana? Ini harus benar-benar ada asuransinya, harus nanti dia bertanggung jawab atas nanti pekerjaannya selama ini, mungkin dia punya anak berapa, itu harus dipikirkan juga. Nah, mungkin dengan catatan inilah bisa nanti menggali orang-orang yang bekerja nanti dia terlindungi dari, dan minimal dia ada berperbuatan hukum lah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi PMI di sini banyak sekali menyumbang devisa negara gitu ya. Kebetulan sekarang ini kan ada pekerja-pekerja luar negeri, banyak sekali orang-orang kita di sini yang pedesaan, bahwa yang perempuan ada kerja di Dubai sebagai spa, ada juga pekerja-pekerja lain juga seperti faksia dan lain-lain sebagainya lah. Nah, ini nanti di dalam SOP-nya itu kan di Dinas Tenaga Kerja hanya melepas saja, mereka tidak tahu kemana arahnya ini. Ketika nanti di sana di negara lain ini ada permasalahan yang menyangkut soal hukum kriminal, ini bagaimana tanggung jawabnya? Pemerintah apakah siap? Karena dalam konteks ini dulu ada namanya BP2 DKI ya, yang melindungi itu. Sekarang hampir tidak ada data-data itu, sehingga kesannya liar ini, padahal legal itu. Jadi kesannya ilegal, apalagi pekerjaan ilegal. Nah, ini perlu juga digarisbawahi nanti Ibu, biar bisa kerjasama dengan pemerintah dalam konteks ini, untuk Provinsi Bali atau mungkin kabupaten, biar ada standarisasi untuk melindungi para imigran dan para PMI ini. Itu yang saya masukkan ya, sehingga Ibu bisa bekerja sama dengan sekarang ini mungkin menjadi titik-titik di Dinas Tenaga Kerja, berapa kira-kira daftar di Buleleng khususnya PMI atau pekerja imigran yang keluar. Mungkin data-data itu harus bisa disampaikan, agen mana yang berangkatkan, terus bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ketika dia nanti berangkat, totalnya tidak ada pekerjaan di sana, ilegal namanya, terus kembali lagi uangnya habis, pekerjaan tidak dapat. Ini perlu dikawal karena banyak sekarang, mohon maaf, banyak yang istilahnya yang tipu-tipu ini mengaku dirinya agen memberangkat, tapi di sana katung-katung orangnya. Ini sangat kasihan, apalagi warga masyarakat kita di sini, dia berangkat tuh dengan uang puluhan juta tuh mengandalkan meminjam dan nganakin. Nah, ini perlu disampaikan juga kepada bapak-bapak yang
yang terkait itu. Itu aja saran saya, Nggih. Bu. Terima kasih. Terima Mohon kasih maaf, Pak Anggas. Om Santi. Om Santi Om sebagai penelpon terakhir kami karena memang waktu lagi kurang lebih 5 menit ini Ibu. Iya. Nah Ibu silakan ditanggapi yang disampaikan oleh Pak Anggas tentang berbadan hukum, asuransi, belum lagi tentang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Silakan. Terima kasih Pak Anggas ya. Tadi disampaikan memang harus ketua proyek atau mandor ini mengutamakan keselamatan daripada anak buahnya ya. Satu hal sebelum melakukan pekerjaan tersebut harus diperhatikan benar-benar alat pelindung diri dia sudah sesuai atau belum dengan kondisi pekerjaan yang dia ambil atau dia laksanakan, kan begitu. Dan tentunya kalau masalah asuransi memang harus itu kewajiban perusahaan ya. Jadi kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja ya. Mungkin lain waktu bisa dihadirkan BPJS Tenaga Kerja. Di sana memang ada asuransi yang mengcover untuk tenaga kerjanya. Jadi pekerja itu biar aman dan nyaman, selain menerima upah tentunya jaminan sosialnya juga harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu kewajiban itu, tidak mungkin tidak, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar itu badan hukumnya juga sudah ada ya. Kalau asuransi itu sudah tercover di sana ya. Jadi kalau perusahaan yang tidak mengasuransikan dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja, wah itu sangat fatal sekali perusahaan tersebut. Apalagi dalam pekerjaannya mandornya tidak bisa mengawasi pekerja itu untuk melaksanakan, sebelumnya harus dievaluasi diri dulu terhadap alat pelindung dirinya. Kemudian untuk PMI ya benar sebagai devisa ya. Nah ini kejadian ini saat perang Ukraina. Nah terjadilah pekerja-pekerja yang ilegal yang berangkat ke sana ya. Akhirnya kita selamatkan. Pemerintah tanggung jawab kok bisa diselamatkan. Bahkan kita sempat kalau RRI mengundang ya masalah PMI kemarin, BP2TKI itu jangan bilang nggak ada Pak, ada Pak. Itu bagian itu di Denpasar ya, mungkin di Buleleng belum terbentuk. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Dan untuk Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan sosialisasi ke desa-desa. Hanya saja kita tidak bisa menanggapi persen orang ini karena dia inginnya cepat kerja, biaya murah, atau sampai di sana misalnya bukan bisa kerja, tetapi holiday. Nah, terjadilah sesuatu dan lain hal sehingga menyebabkan tidak bisa pulang. Kan ada hubungan dengan hukumnya juga di sana seperti apa. Kalau misalnya Pak ya, kalau mau legal itu tentu harus terdaftar agen-agen itu. Jadi kalau Pak punya saudara, warga, koordinasilah dulu ke dinas tenaga terdekat atau terkait. Di sana sudah ada persyaratan. Kemudian agen-agen yang legal juga sudah ada. Dan kemarin pada saat perang Ukraina itu kita sudah kerjasama ya dengan Komisi 9 ya, Komisi 9 perwakilannya kemarin itu Pak Karya Saatnyane. Mudah-mudahan kalau terpilih kembali beliaunya bisa memprioritaskan hal ini. Kita udah kerjasama kok dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga Serikat Pekerja memfasilitasi bagaimana untuk ini kan Buleleng yang is the best ini, berangkat kerjanya ke luar juga banyak masalahnya juga banyak ternyata. Nah itu karena legal-legal saja ya. Jadi mereka pinjam di LPD, di koperasi dengan anggunan yang cukup tinggi juga bunga. Jadi kita sudah kerjasama dengan BNI dengan pakai kredit kur kredit kur untuk meminimalisir biaya itu, dan prosesnya itu nantinya ketika dia berhasil diterima, yang penting dia tidak punya checklist bank yang tidak inilah itu. Jadi sudah bisa pada saat kontrak diterima nanti dipotong di sana. Seperti itu sistemnya Bu ya. Baik, nah Ibu karena waktu Bu langsung karena sebagai closing statementnya untuk topik pagi hari ini untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Iya, terima kasih ya closing statement karena sudah waktu. Jadi memang kesehatan dan keselamatan kerja ini penting sekali. Berharap perusahaan tidak henti-hentinya mengingatkan pekerja di tempat lingkungan kerja karena ini berpotensi membahayakan baik bagi pekerja dan juga di lingkup kerja juga atau di tempat kerja. Tentunya ada sosialisasi yang terus-menerus mengingatkan pekerjanya, tidak saja di bulan K3 ini, tentunya juga di saat setiap hari atau diselingilah setiap olahraga. Nah untuk yang lainnya mungkin karena ini di luar dari pekerjaan tadi disampaikan, tentunya kalau pemadaman terjadi kebakaran karena sampah itu tentunya diawasi sampai selesai lah. Kalau memang harus ditinggalkan ya dimatikan dulu. Nah
tadi juga masalah tenaga kerja bisa hadir ke Dinas Tenaga Kerja atau mungkin untuk hubungi memastikan saya, ya. memastikan hukum tenaga kerja seperti apa itu legal dan tidaknya di dalam pekerjaan itu. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Ya, Luputu Ernila Utami makasih. sekali lagi untuk kehadiran dan juga sharing kita sama-sama. Juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan juga untuk Anda pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan